Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, para gubernur dan Forkompinda yang hadir secara virtual, Bapak dan Ibu penerima sertifikat tanah di seluruh Indonesia yang berbahagia. Dalam rangkaian puncak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Hantaru tahun 2020 dengan tema Transformasi Digital Tata Ruang dan Pertanahan menuju digitalisasi melayani yang profesional dan terpercaya. Acara penyerahan sertifikat secara nasional di seluruh Indonesia dimulai. Mengawali acara kita, mari kita dengarkan laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Gubernur, Bupati yang hadir seluruh Indonesia, Forkopimda Provinsi, Kabupaten, saudara-saudara Kepala Kantor Wilayah, BPN seluruh Indonesia, dan seluruh hadirin penerima sertifikat sekalian yang saya hormati. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyediakan waktu dan memberikan kesempatan untuk penyerahan sertifikat untuk rakyat pada siang ini. Pembagian sertifikat ini bagian dari program stimulus perekonomian rakyat di tengah pandemi, karena dengan adanya sertifikat, masyarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan. Penyerahan sertifikat ini merupakan rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2020. Kegiatan lainnya sebagian besar telah dilaksanakan secara virtual, berbagai kegiatan termasuk pameran kemajuan ATR BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah berhasil mengeluarkan produk PTSL pendaftaran sistematik tanah sistematik lengkap sebanyak 5,4 juta tahun 2017, 9,3 juta 2018, 11,2 juta pada tahun 2019.
karena pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran target PDSL 2020 kami turunkan menjadi 7.370.510 bidang. Pada saat ini telah terrealisir Bapak Presiden sebanyak 6,5 juta bidang. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dalam rangka percepatan transformasi digital, Kementerian ATR telah melaksanakan percepatan digitalisasi data pertanahan dan tata ruang. Pada saat ini, Kementerian ATR telah melaksanakan 4 layanan elektronik, pengecekan tanah, sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, roya, dan informasi nilai zona nilai tanah. Melalui 4 pelayanan elektronik ini telah mengurangi antrian hampir 40% di kantor-kantor pertanahan. Di samping itu, seluruh produk tata ruang wajib diupload dalam sistem GISTARU, Geo Information System Tata Ruang. Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak akan menjadi korban karena ketidakpastian tata ruang. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR akan melaksanakan e-sertifikat, penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik Bapak Presiden, sehingga demikian tidak ada lagi pemalsuan sertifikat dan lain-lain. Saat ini berbagai infrastruktur sedang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara digital. Pelayanan secara digital ini merupakan program prioritas kami. Kami harapkan Bapak Presiden tahun 2024, jika tidak semua, sebagian besar layanan pertanahan dan tata ruang sudah berbasis digital. Untuk program reforma agraria, gugus tugas reforma agraria terus bergerak dan menyelesaikan target dan menguraikan permasalahan yang ada. Kementerian ATR BPN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan terutama terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Kementerian ATR BPN berkomitmen melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, Bapak Presiden. Dengan kunjungan pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung, banyak sekali kemajuan yang sudah kita lakukan sehingga perlindungan kepastian hukum tanah bagi masyarakat lebih terjamin. Dapat juga kami tambahkan Bapak Presiden, proses pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional antara lain untuk jalan tol, waduk, bendungan, pelabuhan, pembangkit listrik dan sebagainya dalam periode 5 tahun terakhir telah berhasil dibebaskan hampir 32.000 hektar. PSN ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Hal yang lain yaitu penyusunan rencana detail tata ruang menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. RDTR akan terus dikejar agar dapat berjalan bersinergi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menjadikan tata ruang sebagai kunci daripada perizinan. Pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan sertifikat kepada masyarakat secara virtual di 31 provinsi dan 257 kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 8.845 melalui video conference dan hadir di depan Bapak ada 30 orang penerima sertifikat yang mewakili 1 juta penerima sertifikat dari seluruh Indonesia. Demikian laporan singkat kami, terima kasih dan mohon Bapak dapat memberikan arahan kepada para penerima sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah adalah sumber, tanah adalah kemakmuran. Berikut kita saksikan tayangan video Tanah dan Ruang untuk Pembangunan NKRI yang berkelanjutan. Pemerintah ibaratnya pagar kita nih. Kita sebagai tanaman, pemerintah pagar kita. Kalau bukan pemerintah pagar kita, tidak mungkin kita bertanaman seluruh macam ini. Dan kalau bukan pemerintah, tidak mungkin kita dapat ini. Jika bicara soal hidup dan penghidupan manusia, tanah adalah muaranya. Karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Melindungi tanah berarti melindungi makanan. Itu artinya juga melindungi kehidupan manusia. Kejelasan dan kepastian hukum atas status tanah menjadi hal yang penting demi pemilikan, penguasaan tanah yang berkeadilan, dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 75 tahun sudah Indonesia berdiri, dengan tanah yang subur membentang luas dari Sabang sampai Merauke,
dan darinya nggak sampai Pulau Rote. Hanya saja di atas hamparan tanah yang subur itu masih banyak rakyat yang hidup dalam ketidakpastian. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi sertifikat tanah ternyata masih banyak yang belum punya. Untuk itu kami bergerak, hadir membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setiap jengkal tanah di negeri ini siap kami daftarkan, memberikan harapan dan kepastian untuk masyarakat Indonesia. Tidak mudah untuk mewujudkan itu semua. Hujan, panas terik, lokasi yang sulit dijangkau, harus kita sambangi dengan niat dan keikhlasan hati. Tidak jarang juga kami temui masyarakat yang belum memahami arti penting hasil pekerjaan ini. Dengan sepenuh hati kami yakinkan masyarakat untuk turut berpartisipasi. Bukan pekerjaan ringan, tapi senyum bahagia mereka adalah amunisi semangat yang tidak pernah berhenti. 5 juta, 7 juta, 9 juta, itulah target yang telah kita penuhi. Itu semua sudah kami buktikan dan kita lampaui. Sejalan dengan tanah yang sudah diberikan kepastian hukum, maka untuk kehidupan yang lebih baik kita juga memerlukan ruang. Penataan ruang yang baik akan membuat pembangunan kota dan wilayah di Indonesia menjadi teratur. Sebaliknya, tata ruang yang tidak diatur akan melahirkan kota, tempat hunian yang tidak teratur dan akan menjadi beban di masa yang akan datang. Tata ruang merupakan infrastruktur paling dasar dalam pembangunan bangsa dan menjadi panglima dalam pembangunan nasional dan menjadi pintu masuk investasi. Integrasi tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi kontrol terhadap hak kepemilikan tanah, baik perseorangan maupun badan usaha dengan hak pemanfaatannya, sehingga tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan atas tanah. Penataan ruang merupakan proses perumusan tatanan masa depan suatu ruang wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai sektor saling terkait. Pengaturan tanah dan tata ruang menjadikan Indonesia dan wilayah provinsi hingga perkotaan menjadi lebih seimbang. Saya senang sekali karena setiap target yang saya berikan kepada kantor BPN semuanya bisa sesuai dengan target yang kita telah berikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri ATR BPN, yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran Forkominda, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah, Kanwil BPN dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia, Bapak Ibu penerima sertifikat yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang, hari ini saya akan membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. 1 juta, hari ini 1 juta. 1 juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Mengingat ini sebelum program PTSL ini, setiap tahun, ini sebelum 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500.000 sertifikat
Indonesia. Di seluruh Indonesia kita hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat. Kalau kita hitung, kalau setahun hanya 500.000 untuk seluruh sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh tanah air itu butuh waktu 160 tahun. Sertifikat baru jadi 160 tahun. Bapak Ibu mau? Nunggu 160 tahun. Karena di seluruh tanah air ini yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Karena di tahun 2015 itu baru ada 46 juta sertifikat. Jadi masih kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500.000 artinya nunggunya 160 tahun. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Menteri saat itu, Pak Menteri nggak bisa kita bekerja seperti ini. Kita harus bekerja dengan target yang akan saya berikan. Jadi saya bekerja dengan target-target. Dan yang saya berikan target itu betul-betul nggak main-main. Kita janjian. Kalau targetnya nggak tercapai, hati-hati. Kepala kantor di kabupaten kota hati-hati. Kanwilnya di provinsi juga hati-hati. Menterinya juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati. Kita bekerja dengan target. Alhamdulillah dengan kerja keras seluruh jajaran BPN di kabupaten, kota, provinsi, sampai BPN di pusat. Tahun 2017 tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, saya ulang lagi. Tahun 2017 kita sudah bisa mengeluarkan 5,4 juta bidang. 5,4 juta sertifikat. Dari yang sebelumnya 2015 itu 500.000. Naiknya di 2016 1,1, masih 2 kali, enggak mau saya. Saya mau 10 kali, bisa keluar 5,4 juta di 2017. Artinya ternyata kita bisa. 2018 saya beri target lagi 9,3 juta. Bisa keluar. 9 juta, keluarnya 9,3 juta. 2019 saya beri target 9 juta, keluarnya 11,2 juta sertifikat. Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta, tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin insya Allah ini juga akan bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu semuanya hari ini sudah pegang yang namanya sertifikat. Sudah semuanya? Coba diangkat kalau sudah. Ya, berarti sudah semuanya. Untuk yang tadi saya sampaikan di seluruh provinsi. Jadi dalam 5 tahun ini total sertifikat yang sudah saya bagikan langsung, yang saya bagikan langsung sendiri itu ada 2,4 juta. Saya muter pokoknya setiap saya ke daerah, sertifikat bagi entah 5.000, entah 7.000, entah 10.000 pernah, 12.000 pernah, bagi. Dan selalu saya minta diangkat karena apa? Saya pengen ngerti sertifikatnya sudah dipegang belum oleh rakyat. Sudah, ya. Saya hitung. Sudah 2,4 juta yang saya bagikan langsung. Yang lain-lain bagi Pak Menteri, ada Kanwil membagi, Kepala Kantor Kabupaten Kota membagi. Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sudah sekitar 18,9 juta bidang. Bidangnya 18,9. Itu artinya dari sisi luasnya sudah 5,3 juta hektar yang sertifikat yang kita berikan. 5,3 juta.
Gede sekali. Oleh sebab itu, target kita itu di 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Insya Allah sudah bersertifikat. Nggak ada lagi orang punya tanah, nggak punya sertifikatnya. Harus 2025. Termasuk sertifikat untuk tanah-tanah, untuk tempat ibadah. Semuanya harus. Nggak ada. Entah untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Ini saya mau cerita. Karena setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke kampung, saya kan hampir setiap minggu, setiap 2 hari masuk kampung, masuk desa. Keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Kenapa ini enggak diurus, sertifikat ini enggak diurus? Yang masuk ke saya, ke telinga saya, bilang, ngurus sertifikat tanah itu susahnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Tapi nggak usah ngomong ke saya ngalami sendiri ngurus juga lama banget. Saya pernah ngalami sendiri, jadi nggak usah diceritain pun saya udah tahu. Oleh sebab itu, saat itu saya perintah ke Menteri BPN bahwa untuk ngurus sertifikat gimana caranya agar cepat selesai, agar dimudahkan. Jangan sampai bertahun-tahun. Ngurus sertifikat bertahun-tahun. Bapak Ibu ngalamin enggak? Sekarang enggak ya. Yang dulu-dulu ngalamin, saya ngalamin. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sertifikat itu merupakan bukti hak yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang kita miliki. Ini sangat penting untuk mencegah timbulnya sengketa, sangat penting untuk mencegah timbulnya konflik pertanahan, baik antar individu, individu dengan perusahaan, individu dengan pemerintah, untuk menghindari itu. Karena sertifikat sangat penting sebagai bukti kepastian hukum, saya ingin pesan, simpan baik-baik yang namanya sertifikat ini. Jangan sampai rusak atau hilang. Nanti sampai di rumah, fotokopi terlebih dahulu. Simpan di tempat yang berbeda. Jadi kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, ngurusnya mudah. Kalau fotokopinya hilang, nggak apa-apa, aslinya masih fotokopi lagi. Hati-hati. Kalau juga sudah punya sertifikat, Bapak Ibu kalau ingin membutuhkan tambahan modal atau ingin berusaha, ini bisa dijadikan jaminan sertifikat, bisa dijadikan kolateral ke perbankan atau lembaga keuangan. Tapi sebelum pinjam saya selalu titip ini hati-hati dihitung, hati-hati dikalkulasi, bahwa nanti bisa mengembalikan pinjaman itu. Jangan sampai nanti ini sudah dapat uang, nggak bisa mengembalikan sertifikatnya, malah hilang. Nah, hati-hati. Dan kalau sudah dapat uang dari bank, betul-betul 100% digunakan semuanya untuk yang produktif, untuk modal kerja, untuk modal investasi. Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk beli sepeda motor, jangan pakai untuk anaknya belikan HP semua yang mahal-mahal. Itu namanya konsumtif. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN
Pak Menteri, terima kasih, beserta seluruh kantor wilayah, kantor pertanahan, atas kerja kerasnya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya sekarang harus bekerja keras pagi, siang, sore, sampai pagi lagi untuk menyelesaikan target-target yang sudah kita berikan. Marilah kita terus bekerja keras untuk mencetak prestasi yang lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebagai ungkapan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pegawai Kementerian ATR BPN, Bapak Hatta Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan kami membacakan doa menurut agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas kodrat iradah-Mu lah kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Semoga sertifikat-sertifikat ini menjadi wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Rabbana, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Menjadi negara yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia pada kesempatan kali ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin kami mohon untuk berdiri.